Taliwang, Pasar Lama. Mako sudah di lokasi. Sebuah rumah makan terbakar di kawasan Pasar Lama, Tangerang, Banten. Pengunjung di kawasan pusat kuliner Pasar Lama Sukasari itu pun dibuat panik saat melihat kepulan asap dan kobaran api. Petugas pemadam sempat kesulitan menuju lokasi hingga harus menembus kerumunan warga. 5 orang yang terdiri dari 3 pegawai dan 2 pengunjung menjadi korban dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran diduga berasal dari kompor gas yang bocor. Setelah 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh 60 anggota damkar dan 7 unit mobil pemadam. Seorang pengemudi ojek online tertabrak kereta komuter lain di perlintasan Depok, Jawa Barat. Korban tewas usai menderita luka berat di bagian kepala di kilometer 29 jalur perbatasan antara stasiun Depok Baru dengan stasiun Pondok Cina. Petugas keamanan PT KAI bersama pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban. Motor dan atribut ojek online milik korban ditemukan tak jauh dari posisi korban ditemukan. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Terduga pelaku pencabulan dikepung warga di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku diduga mencabuli anak di bawah umur yang menjadi tetangganya sendiri. Polisi sempat sulit mengevakuasi terduga pelaku karena warga terus menghadang dan berusaha menghakimi. Dugaan pencabulan diketahui setelah adanya laporan dari warga dan ayah korban. Setelah 2 jam, pelaku berhasil dievakuasi dan telah diamankan ke Mapolres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Ya, tadi kita baru saja melihat ya pidato dari Pak Prabowo dan juga ini memperingati hari lahir Pancasila pemirsa yang jatuh kemarin, 1 Juni kemarin. Tapi dirayainnya hari ini Hari gitu ini. ya, karena kemarin hari Minggu. Dan selamat hari lahir Pancasila. Selamat pemirsa semuanya. Dan semoga di hari lahir Pancasila ini kita mengingatkan kembali gitu ya, bukan hanya sebagai ideologi tapi juga jadi pedoman Benar. dalam hidup bangsa Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Betul Pancasila banget. dalam kehidupan. Jangan jadi berbangsa. hanya hafalan saja pemirsa, Benar. tapi dipahami, diresapi dan kita dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Meskipun Benar. zaman berganti tahun dan semakin tua, cuman ideologi Pancasila tetap di hati. Tetap di hati. Kalau tadi bukan disinggung gitu ya, pas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, tadi Pram juga kita sama-sama mendengarkan bahwa dalam pidatonya di hari peringatan Hari Lahir Pancasila ini menyinggung soal korupsi, kemiskinan, yang tadi dengan semangatnya yang tinggi bilang Benar. pokoknya NKRI tidak bisa dibohongi. Gitu. Bisa ditipu Tidak ya. bisa ditipu. Tapi gitu ya. dengan Pancasila sebagai pedoman kita, Benar. kita berbeda-beda tapi tetap satu misi Tetap visi ya satu untuk visi misi. Indonesia Untuk merdeka, Indonesia merdeka. Tadi juga sempat disebutkan bahwa jangan mau diadu domba. Wah Pak, kalau domba mah nanti aja Pak pas Idul Adha. Kurban Kita nanti mas ya, kurban minggu depan nanti nih. minggu depan. Kita gitu. sapa dulu pemirsa Kita di sapa rumah. pemirsa. Halo pemirsa, selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNews Today. Apa kabar nih hari ini? Kemarin abis long weekend. Sekarang udah hari Semangat. Senin lagi. Semangat dong, nanti minggu depan long weekend lagi. Semangat Libur panjang banget lagi, pastinya. semangat. Tapi untung ada menipis ya karena long weekend Liburan mulu. Liburan mulu Ya. gitu. Ini diatur-atur nih, Benar. dijadwalin lagi nih untuk liburannya. Minggu depan mau kemana? Udah ada rencana? Ya, mungkin udah dibudgetin ya planningnya. Oke. Ya pemirsa, senang sekali kami kembali hadir pemirsa selama 1 jam ke depan memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini, Pram dan juga pemirsa, kami akan menginformasikan salah satunya yaitu mengenai kinerja 100 hari Pramono Rano. Kira-kira Bersama apa saya aja Fazila, ya nanti kita akan lihat. Bersama saya Fazila ke Indonesia. Dan saya Pram, sejak pemirsa inilah isu selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awal informasi pertama ini dari kecelakaan pemirsa. Ini melawan arus di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Seorang pemotor remaja ini tewas setelah menabrak mobil.
recording emergency video. Sebuah motor yang melaju melawan arah di Jalan Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat menabrak mobil. Akibat kejadian tersebut, satu orang yang dibonceng meninggal dunia, sementara pengendara motor mengalami luka. Detik-detik kejadian tersebut terekam kamera dashboard mobil yang ditabrak motor korban. Tanpa alasan yang jelas, pengendara sepeda motor yang masih remaja itu melaju melawan arah di saat kondisi lalu lintas sedang padat. Akibatnya pemotor ini pun terlibat tabrakan dengan sepeda motor lainnya hingga terjatuh dan menabrak mobil di depannya. Sebelum kejadian tersebut, kendaraan menyenggol kendaraan roda 2 yang berada di jalurnya, kemudian terjatuh dan menghantam kendaraan roda 4 Fortuner yang berada di jalurnya. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang luka-luka, 1 luka berat, 1 meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih ditangani aparat unit laka Polresta Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Masih soal informasi kecelakaan, pemirsa, ini mobil ambulans yang membawa pasien rujukan beradu banteng dengan minibus di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau. Nah, nasnya sopir dan pasien tewas, sementara dokter, 3 perawat dan 2 penumpang lainnya kritis. Warga Desa Kemang di Jalan Lintas Timur Sumatera kilometer 86 Pelalawan mengevakuasi korban kecelakaan ambulans dan minibus. Dentuman keras mengejutkan warga, ternyata tabrakan yang menewaskan 2 orang, sopir dan pasien. Sementara 4 penumpang lain, dokter dan 3 perawat kritis dengan kondisi terjepit. 2 penumpang minibus dalam kondisi kritis, 3 penumpang selamat. Dalam ambulan ada 6 orang, 1 supir tewas sama pasiennya, yang 4 selamat cuman ya udah parah lah. Hingga kini Satlantas Polres Pelalawan belum menetapkan tersangka. Itulah Lantas berada di Kemang antara Land Cruiser dan ambulan yang membawa penumpang. Jadi untuk sementara penyelidikan kami bahwa Land Cruiser itu berawal dari arah Pekanbaru menuju ke arah Sore. Polisi masih mendalami kasus tabrakan ini. Dari Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jumlah korban longsor galian C di area Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat ini bertambah menjadi 19 orang. Nah, ini dari tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang sebelumnya dilaporkan hilang pada Minggu siang. Dua korban yang ditemukan oleh tim SAR pada hari ketiga pencarian ini adalah Nalo Sanjaya, warga desa Kedongdong Kidul, dan Wahyu Gali, warga desa Cipanas. Keduanya berasal dari Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jenazah Wahyu ditemukan di bawah batu besar yang berada di reruntuhan, sementara jenazah Nalo ditemukan tidak jauh dari jenazah Wahyu. Dengan penemuan ini, total korban meninggal yang ditemukan menjadi 19 orang, 7 orang luka-luka dan 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara pencarian korban longsor di pertambangan Batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Duku Pantang, Cirebon dihentikan sementara. Zilia. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam insiden longsor tambang Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Ya pemirsa, kedua tersangka adalah pemilik tambang dan kepala teknik yang dianggap lalai terhadap peringatan petugas.
Polresta Cirebon menetapkan 2 tersangka atas tragedi longsor tambang batu di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka berinisial AK dan AR, merupakan pemilik tambang dan kepala teknik tambang. Keduanya dinilai lalai dan tidak menggubris peringatan petugas terkait aktivitas maupun metode penambangan yang salah. Penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan yang melibatkan dinas terkait. Selain menetapkan 2 tersangka, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen perizinan, ekskavator dan dam truk milik Koperasi Pondok Pesantren Al-Zariyah. Dari hasil penyidikan, serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara yang kami lakukan, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Kemudian dari serangkaian penyidikan itu, kami menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka dengan inisial AK yang merupakan ketua Koperasi Al-Zariyah selaku pemilik tambang yang beralamat di Desa Bobos, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Kemudian tersangka yang kedua yaitu inisial AR yang merupakan kepala teknik tambang. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pasal 359 tentang terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pagi ini memberikan santunan untuk keluarga korban longsor Gunung Kuda. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Toy Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Tois. Berapa kepala keluarga yang rencananya akan diberikan santunan oleh Deddy Mulyadi nanti? Ya, selamat siang Pram dan juga Gila. Dapat kami informasikan, ini saya berada di Gedung Bela Negara atau Korwil, Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada pukul jam 8.30 WIB tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini menemui sejumlah korban tewas maupun korban luka-luka sendiri. Deddy Mulyadi ini mengumpulkan dari seluruh korban tewas maupun korban luka-luka sebanyak 30 orang sendiri. Dan di mana menurut pernyataan Deddy Mulyadi sendiri mengatakan bahwa dari ke-30 orang tersebut akan diberikan santunan 50 juta rupiah. Pemberian santunan ini baik korban tewas maupun korban luka-luka sendiri. Dan tidak hanya itu, Deddy Mulyadi juga akan menanggung semua anak mereka untuk di jalur pendidikan sendiri. Itu baik dari anak mereka yang masih SD, SMP, hingga SMA. Dan Deddy Mulyadi juga akan sedang berkoordinasi dengan adanya longsoran tersebut gitu. Dan tidak hanya itu juga Deddy Mulyadi juga hingga saat ini sedang berkoordinasi dengan kepala daerah atau pejabat SPDM gitu yang di Jawa Barat sendiri. Dan tidak hanya itu, pihak kepolisian juga melakukan berkoordinasi hingga pencarian korban yang 6 masih tertimbun longsor gitu Pram dan juga Gila. Dan di mana hingga saat ini juga masih terdapat 6 korban tewas yang akibat longsoran batu alam tersebut gitu. Dan hingga saat ini juga masih terdapat 19 korban tewas gitu. Dan hingga saat ini juga tim SAR gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan juga TNI dan Polri sendiri masih belum dilakukannya tim pencarian gitu, di mana kondisi ini juga diakibatkan terkendala dengan adanya kembali yang mengakibatkan korban longsor susulan gitu, dan di mana kondisi ini juga sangat dikhawatirkan bagi para tim pencarian tersebut gitu. Namun juga tidak hanya itu, meski tidak dilanjutkannya
pencarian itu. Namun pihak Polda Jawa Barat juga menerjunkan 3 ekor anjing pelacak gitu, Pram, di mana 3 anjing pelacak itu juga radius dari penciuman yang tertimbun 6 korban tersebut juga bisa terdeteksi gitu. Dan tidak hanya itu, Pram, bahwa pada hari Minggu kemarin juga sempat dari 2 korban yang ditemukan juga sempat ada 1 korban, namun secara tiba-tiba juga kembali longsoran tulang kembali gitu. Namun sehingga dari pihak petugas tim SAR gabungan juga terpaksa memberhentikan karena mengingat membahayakan bagi tim SAR gabungan sendiri. Namun Pram dan juga Gila dapat kami informasikan juga belum diketahui secara pasti apakah pihak tim Basarnas atau tim SAR sendiri hingga siang ini juga belum dilakukannya pencarian 6 korban tersebut. Dan pihak kepolisian juga dari Polresta Cirebon sudah menetapkan 2 tersangka gitu, Pram, yakni pemilik tambang dan kepala teknik tambang sendiri. Mereka dianggap melalaikan pekerjaan seperti itu. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari pencarian nanti gitu ya, Pak. Terima kasih rekan Towi sekarang melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, ini dengan bantuan tadi semoga juga membantu meringankan beban untuk keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak bisa mengembalikan nyawa yang kembali sudah hilang, tapi setidaknya bisa meringankan bantuan mereka ya. Apa terlebih lagi apalagi yang menjadi korban ada kebanyakan adalah kepala rumah tangga. Sekali, ini juga akan berdampak begitu ya kepada keluarganya bagaimana nanti, dan kita juga doakan semoga korban lain yang masih hilang cepat ditemukan, juga korban luka semoga cepat sembuh. Dan kejadian ini semoga tidak berulang lagi. Amin. Untuk pihak pengelola jangan hanya mencari keuntungan tapi utamakan keselamatan para pekerja. Benar sekali. Ini kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pasca terjadinya longsor tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, Deddy Mulyadi apresiasi untuk kepolisian yang sudah menetapkan 2 tersangka atas kelalaian dan tidak menggubris peringatan petugas yang mengakibatkan 19 orang tewas dan 6 korban hilang tertimbun. Keselamatan para pekerjanya dan kemudian juga mengabaikan prinsip-prinsip pelindungan alam. Semoga korban yang belum ditemukan segera bisa ditemukan dan semoga tim evakuasi yang pada hari ini terus bekerja melakukan pencarian korban yang masih tertimbun di reruntuhan batu bisa terus bekerja dengan baik dan tetap menjaga keselamatan. Ya, pemirsa, 100 hari sejak dilantik Gubernur Jakarta Pramono Rano dan Wakil Gubernur Rano Karno, pemirsa, telah menjalankan berbagai program unggulan. Jangan kemana-mana, Adi sudah akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Ada kembali di iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta, pemirsa. Nah, pemirsa, 100 hari sejak dilantik, ini Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pak Pramono Rano telah menjalankan berbagai program prioritas. Nah, pemirsa, ini mulai dari pemberlakuan transportasi umum gratis untuk 15 golongan hingga revitalisasi kawasan Blok M. Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, pemerintahan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei. Selama periode itu berbagai program telah dijalankan. Mulai dari revitalisasi kawasan Blok M menjadi Blok M Hub atau pusat perkotaan baru yang menghubungkan sarana transportasi dan fasilitas umum. Area yang sebelumnya sempat sepi dan tidak terawat kini bersolek menjadi lebih berwarna, lebih artistik hingga identitas lokal yang diperkuat. Selain itu, salah satu program yang dinilai berhasil dan berdampak bagi warga adalah kebijakan transportasi gratis untuk 15 golongan di masyarakat.
mulai dari PNS dan tenaga Pemprov Jakarta, pemilik kartu Jakarta Pintar, penghuni rusunawa, penyandang disabilitas hingga lansia. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga membuka taman kota di Jakarta yang beroperasi selama 24 jam. Sebagai tahap awal, ada 5 taman kota yang bisa diakses warga selama 24 jam, mulai dari Taman Menteng, Taman Lapangan Banteng, Taman Langsat, Taman Ayodhya, dan Taman Literasi Marta Tiahahu di Jakarta Selatan. Pembukaan taman kota selama 24 jam merupakan komitmen Pemprov Jakarta memperluas ruang terbuka hijau dan menciptakan ruang publik yang ramah bagi warga. Dari sisi keamanan, Pramono juga memastikan pengawasan di taman 24 jam dilakukan melalui petugas keamanan serta CCTV yang mampu memantau aktivitas para pengunjung secara real time. Meski tidak semua program unggulan diluncurkan dalam 100 hari, diharapkan program unggulan lainnya dapat realisasi dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sih tanggapan dari warga Jakarta sendiri nih soal kinerja 100 hari Pramono Rano, kita sudah terhubung dengan rekan kami Hadisti Arifah yang akan berbincang langsung dengan warga Jakarta. Ya, selamat siang Hadisti, silakan. Ya, baik, selamat siang Pram, Zila, dan juga pemirsa. 100 hari sudah Pramono Anung bersama Rano Karno memimpin kota Jakarta. Dalam kepemimpinannya, sebagai langkah awal, pasangan Pramono dan juga Rano ini mencanangkan 40 program prioritas atau program unggulan dalam 100 hari kerja pertama. Namun seperti apa realita di lapangan ataupun di masyarakat? Apakah masyarakat atau warga ini sudah merasa puas dengan program-program atau kebijakan yang dibawa oleh Pramono Rano ini? Sudah adakah dampak signifikan yang dirasakan atau justru masih banyak yang harus dibenahi? Saya akan ajak Anda, pemirsa dan juga Pramzila, untuk bertanya kepada salah satu warga di sebuah taman yang berada di Jakarta Pusat. Selamat siang Bapak. Bapak izin dengan Bapak siapa sebelumnya Pak? Pak Hairul. Pak Khairul, ini Bapak sebagai warga Jakarta nih Pak, bagaimana nih Pak perasaannya di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Rano dalam 100 hari kerja pertama nih Pak? Menurut saya sebagai warga DKI Jakarta, programnya belum berjalan seperti biasa aja menurut saya. Nah Bapak, ini kan sebenarnya Pramono Rano ini memiliki 40 program prioritas nih Pak di 100 hari kerja pertamanya nih Pak. Nah kira-kira Bapak mengetahui nggak Pak terkait 40 program utama ini Pak? Setahu saya salah satunya KJP, terus nanti lansia bisa transportasi umum gratis buat lansia kalau nggak salah satunya itu. Bapak sebagai warga Jakarta nih Pak, sudah merasakan belum Pak dampak yang signifikan nih Pak dari kebijakan-kebijakan atau program yang dibawa ini Pak? Menurut saya belum puas ya, belum puas. Gitu aja sih, belum puas. Ya, belum merasa puas lah gitu ya. Nah kalau Bapak sendiri menilai nih Pak dari program atau kebijakan yang dibawa Pramono Anung dan juga Rano Karno ini seperti apa sih Pak? Apakah sudah program inovasi atau baru atau bagaimana? Menurut saya biasa aja ya. Programnya biasa aja, menurut saya sih biasa aja, belum signifikan ya. Nah kira-kira Pak sebagai warga Jakarta nih apa sih yang masih harus dibenahi nih Pak oleh Gubernur DKI Jakarta ini nih Pak? Banyak sih, sebenarnya banyak. Salah satunya kemacetan di Jakarta, kedua banjir. Itu aja sih menurut saya yang harus dibenahi untuk saat ini gitu ya. Serta tawuran di Jakarta, masih banyak tawuran di Jakarta Mbak. Tolong dibenahin aja itu 3 kalau menurut saya ya, usul saya begitu. Ya, baik Pram, Zila, dan juga pemirsa, ternyata masih ada warga yang mengaku tidak mengetahui program unggulan yang dibawa oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Rano Karno. Warga juga mengaku belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan atau program yang dibawa ini. Kemudian juga kondisi Jakarta yang dianggap masih sama seperti sebelumnya, di mana tadi warga mengaku bahwa program-program ini belum menghasilkan inovasi baru, masih berupa program lanjutan dari Gubernur sebelumnya. Kemudian belum lagi masalah-masalah klasik terkait kemacetan, kemudian juga banjir, hingga solusi tawuran yang dianggap masih kurang efektif.
Namun nyatanya 100 hari ini masih langkah awal bagi Pramono Rano untuk memimpin kota Jakarta. Masih ada sisa 4 tahun mendatang lagi tentunya bagi keduanya ini untuk berjuang memperbaiki kota Jakarta. Tentunya keduanya, Pramono Anung dan juga Rano Karno, ini harus menepati janji-janji politik, mengingat ribuan harapan warga ini bergantung pada Pramono Anung dan juga Rano Karno dalam memimpin kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. Pram, Zila. Baik, Hanisi Arifah, terima kasih laporannya langsung dari kawasan Cut Mutia, Jakarta. Dan itulah tadi kejujuran dari warga Jakarta. Sudah berdampakkah kemajuan dari gebrakan-gebrakan Pramono dan Rano ini? Ya. Memang tadi sebenarnya mungkin banyak kebijakan yang belum terasa di 100 hari ini, cuma memang belum mungkin, begitu terasa. Iya, karena mungkin banyak kebijakan-kebijakan baru yang dibuat, begitupun juga ada kebijakan-kebijakan yang disempurnakan dari pemimpin Jakarta sebelumnya. Memang strategi pertama di Pramono Rano ini adalah memang pondasinya dulu dikuatin, baru nanti 100 hari ke depan mungkin ada gebrakan baru yang mungkin bikin Jakarta lebih nyaman dan lebih baik lagi. Benar. Khususnya untuk kemacetan kali ya. Kemacetan banjir ya yang utama. Baik, terima kasih. Kita akan tadi Hadisnya juga sudah, Hadis Arifah juga sudah melaporkan begitu ya, bagaimana tanggapan dari warga masyarakat yang tentunya tidak hanya warga tadi Bapak Khairul tadi gitu ya, banyak juga masyarakat yang mungkin juga kota-kota penyangga banyak sekali kan warganya, warga Bogor, Bekasi yang juga bekerja di Jakarta untuk menikmati juga, bisa menikmati juga. Benar, dan apapun itu kebijakannya, intinya kita itu untuk Jakarta yang lebih maju gitu ya. Kita nantikan lagi. Lebih baik. Kita nantikan lagi. Semangat Pak. Oke, pemirsa, sementara itu nih Gubernur Jakarta Pramono Anung juga mengusulkan ondel-ondel ini tidak boleh lagi untuk mengamen di jalanan. Nah, pemirsa, sejumlah pengamen jalanan akhirnya menuntut harus ada pembinaan dari pemerintah sebagai solusi jika mereka kehilangan penghasilan. Budaya ondel-ondel belakangan masih kerap dimanfaatkan untuk mengamen. Padahal Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin kesenian ondel-ondel disalahgunakan demi menghargai budaya Betawi. Pramono akan membuat kebijakan agar ondel-ondel tidak lagi turun ke jalan untuk dibuat mengamen. Mohon maaf, ondel-ondel tidak digunakan untuk mencari mengamen lah. Tetapi betul-betul dirawat dengan baik. Ondel-ondel gimana? Ya, sekarang ini saya akan meminta ondel-ondel bukan untuk di jalanan, tapi merupakan bagian dari budaya utama Betawi. Larangan ondel-ondel untuk mengamen akhirnya menuai respon dari sejumlah pihak. Beberapa pengamen ondel-ondel jalanan menyebut pelarangan ini cukup meresahkan karena mereka bisa kehilangan penghasilan. Kita buat nerusin jiwa seni Betawi aja, buat menghibur anak-anak juga, ya buat pemasukan aja buat kita juga. Intinya buat hiburan aja. Kita kan nganggur kan, semua kan nganggur, bakal beli beras, beli nasi gitu. Liburan kita makan apa? Sementara itu, salah satu simpatisan seni ondel-ondel menilai wacana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen sebagai langkah yang tepat karena ondel-ondel merupakan warisan budaya yang harus lebih diperhatikan. Ondel-ondel ngamen itu sudah ada dari zaman dahulu, bahkan diberikan ruang tempat, bahkan dikenakan pajak bagi mereka yang ngamen di Jakarta gitu. Nah, itu adalah budaya ngamen yang harus kita lestarikan gitu, jangan dibatasi. Nah, terkecuali ondel-ondel itu yang ngamennya yang hanya menggunakan alat musik rekaman. Ondel-ondelnya satu, pakai gerobak doang. Nah, personilnya cuma 2 orang doang. Itu bukan budaya dan itu yang seharusnya yang dilarang, ditindak. Ondel-ondel dilarang mengamen jadi problema. Sebagian orang melestarikan budaya Betawi ondel-ondel lewat mengamen di jalanan sambil mencari nafkah. Jika aturan ini resmi berlaku, pemerintah diminta membina para pelaku seni ondel-ondel agar mereka tetap produktif, berpenghasilan, dan budaya ondel-ondel tetap terjaga. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pramono, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
Ya pemirsa, pemerintah Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan sebagai apel kesiapan pengamanan puncak ibadah haji 2025. Ya, pemirsa, parade ini digelar pemirsa di sebuah pangkalan di dekat Gunung Ar-Rafah, bagian tenggara kota suci Mekah, yang menampilkan ribuan personil keamanan dan peralatan militer canggih. Saudara, pasukan keamanan Arab Saudi kembali menggelar parade militer tahunan menjelang puncak musim haji 2025. Dalam parade militer ini terlibat sekitar 22.000 personel yang terdiri dari berbagai kesatuan tentara hingga kepolisian serta para medis. Gelar pasukan ini menjadi ajang untuk menunjukkan kesiapan penuh semua unit keamanan menjelang puncak haji yang diperkirakan berlangsung pada 4 hingga 9 Juni 2025 bertepatan dengan 8 hingga 13 Zulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Islam. Dalam parade ini sekitar 22.000 personil terlibat, terdiri atas pasukan keamanan gabungan dari Angkatan Darat, Udara, Kepolisian, Satuan Khusus, serta para sukarelawan yang membantu operasional di lapangan. Beragam pasukan elit turut tampil, termasuk pasukan darurat yang menangani situasi darurat, serta pasukan khusus untuk haji dan umroh yang fokus pada pengamanan di lokasi suci. Demonstrasi dalam parade mencakup latihan pengendalian massa, simulasi pengejaran dan penangkapan tersangka, serta evakuasi medis oleh tim paramedis, peralatan mutakhir seperti mobil pengintai, sistem komunikasi taktis, hingga teknologi pemantauan udara juga dipamerkan. Arab Saudi juga menekankan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan sistem digital untuk mengelola arus jemaah dan meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini potensi ancaman serta memperkuat respon cepat di lapangan. Gelar pasukan ini menunjukkan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Seluruh personil telah dilatih secara intensif dan berada dalam kesiapan tinggi untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan. Otoritas Arab Saudi berkomitmen untuk memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan legal. Dari Mekah, Arab Saudi, Armidian Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah selebritas tanah air yang telah mendaftar haji furoda tahun ini batal berangkat ke Tanah Suci. Ini mereka diantaranya yaitu Ruben Onsu, Kimberly Ryder, dan Teuku Wisnu. Mereka tidak jadi menunaikan ibadah haji imbas keputusan Kerajaan Arab Saudi yang tidak menerbitkan visa haji furoda. Setelah menanti dan berharap, artis Kimberly Ryder akhirnya harus pasrah karena tidak jadi berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Kimberly mengaku pengurusan visa haji furodanya memang terbilang rumit. Hingga akhirnya ia menerima kabar bahwa visa haji furoda tidak diterbitkan Arab Saudi. Belum lama menjadi mu'alaf, presenter hiburan Ruben Onsu juga belum mendapat kesempatan untuk terbang ke Tanah Suci tahun ini. Di media sosial pribadinya, Ruben bahkan sudah membagikan momen acara pengajian sebelum keberangkatan. Namun ia masih harus bersabar karena belum menjadi tamu Allah di tahun ini. Sebelumnya, Ruben mengaku mendapat hadiah perjalanan haji furoda dari sebuah travel besar sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk berhaji. Aktor Teuku Wisnu juga jadi salah satu dari ribuan calon jemaah haji furoda yang batal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Meski kecewa, Teuku Wisnu mengaku ikhlas dan pasrah. Para calon jemaah haji furoda Indonesia pun berharap ada kepastian terkait penjadwalan ulang keberangkatan ke Tanah Suci. Tim Liputan iNews melaporkan. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pemirsa, ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, iStudio akan segera kembali.
Ya, pemirsa, kembali bersama kami di SUD pemirsa langsung dari Ayu Center Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Dan dalam pidatonya, Rano Karno menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila demi persatuan bangsa. Jajaran pegawai ASN dan non-ASN Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Balai Kota Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan dalam momen ini, Rano Karno menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila demi persatuan bangsa. Rano juga meminta seluruh jajaran pegawai Pemprov Jakarta untuk menanamkan ideologi Pancasila bagi anak-anak menuju generasi emas 2045. Ya, sementara itu ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Ini warga meyakini pemirsa, jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat apa ya, berkahnya lah, biar ini disimpan buat mudah-mudahan bahan tidak rezekinya banyak, padinya banyak, sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kemnaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Dan hal itu dilakukan agar proses rekrutmen ini bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Satu, memang dibutuhkan atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. Dua, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Ya pemirsa, sebelumnya sulitnya masyarakat mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Pemirsa, sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan meminta perusahaan-perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang.
Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Today, masih bersama saya Fazilah Kanisa dan juga Pram Senjaya. Pemirsa, pasangan suami istri di perumahan Puri Anggrek, Kota Serang, Banten diduga jadi korban perampokan. Nah, pemirsa, ini istri tewas dalam kondisi terikat sementara suami di dalam karung tidak sadarkan diri. Warga perumahan Puri Anggrek, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten digegerkan dengan dugaan perampokan saat dua anak korban teriak minta tolong keluar rumah. Ditemukan pasangan suami istri dalam kondisi terikat. Korban suami berinisial W di dalam karung terikat tidak sadarkan diri, sementara istri berinisial P tewas dalam kondisi tangan terikat ke belakang. Itu untuk suaminya sendiri dikarungin di bagian belakang rumah atau? Di dapur posisinya. Di dapur. Posisi kami temukan udah di dapur dikarungin. Ada luka juga nggak? Kalau luka serius tidak ada, Pak. Tapi sudah tidak sadarkan diri suami? Sudah tidak sadarkan diri, terus berusaha dikasih minum, baru dia kayak siuman lah. Nanti langsung dibawa ke rumah sakit. Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yuda Satria pimpin langsung olah tempat kejadian perkara. Dugaan ya, baru dugaan sudah ditemukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini. Untuk sementara kita masih lakukan penyelidikan. Ya, di korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa. Dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Dari suami korban itu juga masih ada di rumah sakit. Kita akan coba mencari keterangan dari suami korban. Apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Diduga kejadian sekitar pukul 12 malam. Pelaku lebih dari satu orang yang masuk melalui pintu belakang rumah karena kondisi pintu rumah yang sudah rusak. Barang yang hilang masih dalam penyelidikan. Korban istri yang tewas sudah dievakuasi dan suami yang kondisinya tidak sadarkan diri sudah menjalani perawatan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan karyawan korban yang juga mencuri barang berharga milik korban. Pelaku berinisial AS ditangkap Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Minggu dini hari. Di hadapan petugas, AS tidak dapat berkutik dan langsung mengakui telah membunuh dan mencuri barang berharga milik korban. Pria berusia 25 tahun ini merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Dan sebelum pembunuhan terjadi, sempat terjadi cekcok masalah pekerjaan antara korban dan pelaku. 4 jam kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako yang terjadi di Jalan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Bos sembako berinisial A merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selain pelaku, petugas menyita uang tunai 67 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, dan 2 unit HP hasil kejahatan. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif menggali motif kejahatan tersebut. Sebelumnya, warga Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi dikembarkan dengan tewasnya Alek, 65 tahun, seorang juragan sembako. Korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah dan tertutup kardus di tempat usahanya toko sembako Immanuel yang terletak di Jalan Raya Jati Makmur, Bekasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi usai mengedarkan uang palsu saat belanja di minimarket. Polisi juga menangkap 3 tersangka lainnya yang terlibat dalam penyebaran uang palsu. Ya, pemirsa, informasi juga sekaligus menutup jumpa kita dalam studi KAI edisi hari ini, pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id dan cuplikan tayangan berita Ainews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_ainews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan Ainews yang bersama rekan kami, Syafa Tisuryo. Saya Fazila Kairunisa. Dan saya Pram Seja, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Polisi menangkap 2 oknum kepala desa di Ngawi, Jawa Timur yang terlibat dalam pengedaran uang palsu. DM dan ES ditangkap usai belanja pakai uang palsu di minimarket di Ngrambi dan Sini. Karyawan minimarket yang curiga langsung melaporkan hal ini ke polisi. Selanjutnya, petugas menyelidiki dan mengamankan oknum kades tersebut serta menyita 208 lembar uang palsu pecahan 100.000. Dari hasil pengembangan polisi, kembali mengamankan 3 tersangka lainnya, AS, AP, dan TAS. Berikut barang bukti ribuan lembar uang palsu. Yang diamankan dari tersangka TAS, yaitu 5.040 lembar rupiah palsu, pecahan 100.000, 4 lembar rupiah palsu pecahan 50.000, 1.000 lembar Brazilian real palsu pecahan 5.000 Brazilian real, 91 lembar dolar Amerika pecahan $50, 90 lembar dolar Amerika